Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas pimpinannya kita masih bisa berada lagi dalam ibadah keluarga pada tanggal 11 November 2020 ini. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Kau memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa datang menaungi hati, akal, dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti kedalaman firman-Mu ini Bapa. Sehingga lewat firman ini kami melihat pedoman, tuntunan, dan arahan-Mu. Dan biarlah kami bisa mengikutinya sebagai pegangan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya 40 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, jemaat kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan kita yang tadi barusan kita baca, di ayatnya yang ke-9, ini ada satu ajakan dari Yesaya kepada bangsa Israel, jemaat Israel saat itu. Hai Sion, pembawa kabar baik. Jadi ada satu status baru yang diberikan oleh Yesaya kepada jemaat Israel atau bangsa Israel saat itu, yaitu mereka sebagai pembawa kabar baik. Sampai 2 kali. Yang pertama, hai Sion, pembawa kabar baik. Kemudian di kalimat yang kedua, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Jadi ada suatu status baru yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel saat itu. Status baru itu adalah pembawa kabar baik. Kalau saat ini mungkin kita kenal sebagai seorang penginjil. Penginjil yang membawa kabar baik. Penginjil yang memberitakan Injil. Injil siapa? Ya Injil Tuhan. Nah, rupanya ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka mendapat status yang baru itu sebagai pembawa kabar baik. Kalau kita baca pasal 40 ini dari ayat pertama, tadi kita hanya baca ayat 9 sampai 11, tapi kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-8, kita akan temukan di ayat yang kedua, saya baca, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya,
bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa pada bangsa Israel, yaitu di sini di ayat 2 dinyatakan bahwa perhambaan mereka sudah berakhir. Nah, kita tahu pada saat itu mereka ada dalam satu pembuangan ke negeri Babel, dan rupanya kalau kita baca Yesaya ini secara lengkap, ada dua isu penting di sana, yaitu penghakiman dan pengharapan. Penghakiman yang dilakukan oleh Allah dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabi dan salah satunya Nabi Yesaya. Mengapa mereka dihukum? Karena mereka menolak Allah, karena mereka berbalik dari Allah. Para pemimpin mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Malah orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, itu mereka tindas dengan semena-mena. Ini yang membuat Allah marah. Akhirnya mereka berada dalam pembuangan, penghakiman Allah. Tetapi dalam pembuangan itu, nabi-nabi diutus oleh Allah memberitakan pengharapan, bahwa mereka masih punya harapan kalau mereka mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di Yesaya 40 ini, kalau kita baca di ayat yang kedua, di sana dinyatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir. Rupanya harapan itu sudah menjadi kenyataan. Artinya mereka sudah tidak berada lagi di pembuangan. Pada saat itu rupanya mereka diberikan kesempatan oleh Allah lewat Raja Kores, yang notabene itu adalah seorang raja dari negeri Persia, jadi bukan bangsa Israel. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali lagi ke Yerusalem, ke tanah mereka, untuk membangun kembali bait Allah. Nah, jadi mereka terlepas dari perhambaan. Nah, itulah mengapa Yesaya di dalam ayat 9 tadi dia mengajak bangsa Israel dengan sebutan status yang baru, pembawa kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa Allah telah menyelamatkan mereka, bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang sangat luar biasa yang membawa mereka atau melepaskan mereka dari tanah pembuangan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, di sana dikatakan yang tadi kita baca, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya, ia berkuasa. Jadi kabar baik, pembawa kabar baik yang mau disampaikan, dinyatakan oleh Yesaya di sana adalah, di ayat 10 ini adalah, itu Tuhan yang datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Jadi pernyataan bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah mereka, bangsa Israel, itu Tuhan yang maha kuasa yang bisa bikin apa saja terjadi. Dan itu terbukti lewat mereka dibebaskan dari pembuangan dan kembali ke negeri mereka. Jadi kabar baik apa yang harus dibawa oleh mereka? Yang pertama adalah Allah itu Allah yang maha kuasa. Itu harus disampaikan sebagai satu kesaksian yang sudah mereka alami sendiri, bahwa Tuhan melepaskan mereka karena Tuhan itu maha kuasa. Nah, lalu hal kedua, kabar baik yang ingin disampaikan oleh mereka sebagai pembawa kabar baik itu, kita lihat di ayat ke-11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Jadi kabar baik yang kedua yang harus disampaikan itu, bahwa Tuhan Allah itu adalah seperti gembala. Gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Nah, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali, Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan dalami ayat 11 ini, bahwa yang pertama tadi di ayat 10,
Kabar baik yang harus disampaikan adalah bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Dan yang kedua bahwa Allah itu adalah gembala bagi mereka. Nah, tema pada malam hari ini seperti yang ada di Sabda Bina Umat, itu adalah Allah gembala yang baik. Rupanya tema ini diambil dari ayat 11 tadi, yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah seorang gembala, seperti seorang gembala. Mengapa Nabi Yesaya mengambil metafora, menggambarkan Allah itu seperti seorang gembala? Karena memang gembala itu adalah suatu pekerjaan yang sangat dekat atau yang sangat dimengerti, dikenal oleh bangsa Israel. Karena hampir sebagian besar pekerjaan mereka adalah sebagai gembala domba. Nah, jadi mereka sangat mengenal tugas dan peranan dari seorang gembala yang mengembalakan dombanya. Sehingga Nabi Yesaya menggunakan metafora ini supaya mereka memahami dengan baik Allah yang menjadi gembala itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat tugas seorang gembala itu adalah dia menjaga kawanan dombanya supaya aman. Jadi kalau ada serangan binatang buas, tugas seorang gembala ini harus bisa mengamankan. Kita pasti masih ingat, Daud, dia itu waktu masih remaja, seorang gembala, dan ada cerita di sana bahwa ketika singa datang untuk mengoyak-ngoyak domba yang digembalakannya, dia melawan. Nah, ini adalah tugas gembala. Harus meyakinkan bahwa domba-dombanya itu aman sentosa. Lalu tugas seorang gembala juga kalau melihat ada domba yang keluar dari kawanannya, mencari jalan sendiri, itu dia akan menuntun supaya balik lagi masuk ke dalam kawanannya. Jadi tidak keluar sendiri. Nah, lalu tugas seorang gembala jika ada salah satu dombanya yang mungkin kesakitan karena luka, itu dia ambil dan dia menggendong, lalu dia mengobati, memberikan ketenangan, sehingga dombanya itu menjadi tenang dan diobati sampai sembuh. Jadi betapa pentingnya kita melihat tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Sangat bertanggung jawab, sangat care sekali kepada domba-domba asuhannya. Nah, gambaran seperti itulah yang ingin digambarkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa Allah yang luar biasa tadi, itu Allah yang seperti itu. Allah yang seperti gembala itu, yang menuntut domba-dombanya, yang menuntut kawanan domba bangsa Israel itu. Dia tidak akan pernah melepaskan tangan dari ancaman yang akan merenggut nyawa bangsa Israel. Dia akan menyelamatkan mereka. Dia akan menuntun mereka. Dia akan menjaga mereka. Nah, itu yang ingin digambarkan. Jadi betapa Allah itu luar biasa. Allah itu benar-benar care terhadap bangsa Israel. Nah, coba kita perhatikan, ada 3 tipikal yang disebutkan oleh Nabi Yesaya mengenai Allah itu gembala di dalam ayat 11 ini. Saya baca, seperti seorang gembala, yang pertama, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Yang pertama itu, ketika dia menggembalakan, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Jadi dia menghimpun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak domba di pangkunya. Jadi kalau tadi yang pertama dihimpun, lalu yang kedua di pangkunya. Lalu kalimat yang terakhir, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dituntun. Jadi ada 3 hal di situ yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, bagaimana Allah itu berlaku sebagai seorang gembala. Yaitu yang pertama, umatnya dihimpun. Jadi tadinya mereka ada dalam pembuangan, tercerai-berai, lalu sekarang dihimpun kembali untuk disatukan dan dibawa, dituntun
kembali ke negeri mereka. Lalu di sana juga dikatakan hal yang kedua, di pangkunya. Kalau tadi dihimpun, yang kedua di pangkunya. Jadi ada yang terluka, mungkin ada yang putus asa, kehilangan harapan. Allah merangkul mereka, memeluk mereka di pangkunya mereka, supaya mereka mendapatkan satu ketenangan. Bahwa Allah yang tadi Allah luar biasa itu, menghimpun mereka, lalu memangku mereka, merangkul mereka. Jadi mereka akan merasa tenang. Lalu yang ketiga, setelah itu mereka dituntunnya dari tanah pembuangan kembali ke negeri mereka semula. Nah, hal itu mau menggambarkan bahwa Allah itu sangat care terhadap bangsa Israel. Nah, sangat kontras ketika mereka bersalah tadi lalu dibuang, dihakimi, lalu ada pengharapan yang disampaikan lewat para nabi. Sekarang tibalah saatnya pengharapan itu menjadi kenyataan. Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan kekuasaannya dan ia berlaku seperti gembala. Ia menghimpun mereka, ia memangku mereka, lalu ia menuntun mereka. Ada satu syarat tentunya, hal itu bisa terjadi jika domba-domba itu mau tetap mengikuti arahan dari gembalanya. Jika bangsa Israel itu mau tetap mengikuti apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Jika bangsa Israel tetap mau mengikuti perintah-perintah yang dia sampaikan, maka mereka akan dihimpun, mereka akan dipangku, dan mereka akan dituntun keluar dari pembuangan, perhambaan mereka, kembali ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan kepada mereka. Nah, Ibu Bapak kekasih Tuhan, dari bacaan hari ini dan renungannya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mengaku sebagai orang percaya, bahwa Allah sudah menyelamatkan hidup kita, Allah sudah memberkati hidup kita, maka tugas utama bagi kita adalah, atau status baru bagi kita orang Kristen, orang percaya, adalah pembawa kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik itu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia memberkati kita, dia memberkati bangsa Israel. Dan yang kedua, bahwa Allah itu seperti gembala yang menghimpun kita, yang memangku kita, dan yang menuntun kita. Itu harus disampaikan sebagai tugas bahwa kita ini adalah pembawa kabar baik. Kita ini orang percaya, kita ini sudah hidup dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, bahwa Tuhan itu dia menunjukkan satu contoh bagi kita, setiap orang percaya, bagi bangsa Israel saat itu dan kita saat ini, bahwa dia berlaku atau melakukan segala sesuatu pelayanannya itu seperti seorang gembala. Nah, kita sebagai orang percaya, mau tidak mau, harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yaitu menjadi atau sama seperti yang sudah dilakukan Tuhan, yaitu menggembalakan dombanya. Nah, persoalannya mungkin ada yang bertanya kepada saya, memang saya menggembalakan siapa atau menggembalakan apa? Nah, mungkin kita secara tidak sadar bahwa tugas dan fungsi kita dalam kehidupan ini, masing-masing kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ada yang memerankan peran sebagai seorang ayah di dalam keluarga. Artinya dia punya tugas untuk menggembalakan istri dan anak-anaknya dan seisi rumah tangganya. Menggembalakan seperti yang Tuhan lakukan. Seperti yang digambarkan secara metafora oleh Nabi Yesaya. Ada 3 tugas di sana. Yaitu tugas dia menghimpun, dia memangku, lalu dia menuntun.
Atau mungkin kita berperan sebagai seorang ibu. Ada tugas dan fungsi sebagai gembala di sana, menuntun anak-anak di dalam keluarga. Atau mungkin di dalam gereja kita mengenal ada yang menjadi majelis jemaat, penatua, diaken, itu ada tugas juga yang melekat di sana. Yang seperti gembala, menuntun domba-domba, menuntun jemaat untuk mengenal lebih dekat Tuhan. Atau apapun kita, mungkin di tempat kerja, kita sebagai atasan dari beberapa anak buah kita, walaupun di atas kita mungkin saja ada atasan, tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, itu artinya ada tanggung jawab di sana, ada tugas penggembalaan di sana. Nah, dan tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus melakukan tugas itu seperti seorang gembala, menghimpun, lalu memangku, lalu menuntun. Jadi tugas kita adalah sebagai seorang problem solving di dalam situasi dan kondisi yang berat. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap situasi dan setiap level peran kita dalam kehidupan ini. Nah, itu yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini, renungan hari ini, bagi kita semua. Bahwa tugas kita memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan itu Tuhan yang menggembalakan. Tetapi lebih daripada itu, kita sendiri harus melakukan itu sebagai pembawa kabar baik, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita, Tuhan yang memberkati hidup kita, dan yang kedua, bahwa Tuhan itu Tuhan yang menggembalakan kita, dan oleh sebab itu, saya dalam tugas, peran, dan tanggung jawab pribadi saat ini, kita saat ini, itu juga harus menerapkan pola penggembalaan seperti yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Allah, seperti yang digambarkan secara metafora oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi ibu bapak sekalian, kita punya tugas itu. Kita tidak terlepas sebagai orang percaya, harus sebagai yang pertama pembawa kabar baik, dan yang kedua sebagai gembala dalam level atau dalam tugas peran yang kita laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Di mana saja, di tempat kerja, di rumah tangga, di gereja, dan di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita terus untuk bisa menjadi pembawa kabar baiknya, menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus Tuhan yang adalah mengembalakan kita, dan kita menerapkan itu juga dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena lewat firman ini kami boleh belajar kembali bahwa Engkau itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang satu-satunya menguasai seluruh isi dunia ini, dan Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, asal saja kami sebagai orang-orang percaya tetap melekat kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu itu. Sekaligus kami juga belajar dan diingatkan bahwa Engkau itu adalah Tuhan yang seperti seorang gembala yang merangkul, yang memangku dan menuntun kami. Sehingga kami ada pada saat ini, itu semuanya karena campur tangan Engkau sebagai seorang gembala Bapa. Itu karena berkat-berkat-Mu sebagai seorang gembala yang menaungi kehidupan kami. Puji dan syukur kami naikkan Bapa. Bapa, arahkanlah kami, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu dan tetap bersandar kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Engkau adalah gembala kami. Bapa, di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa bagi setiap kami semua yang mengikuti ibadah ini dan
yang melakukannya dalam keluarga-keluarga kami. Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberkati kami dalam tugas dan peran kami. Biarlah kami menerima firman-Mu tadi lewat perenungan itu sebagai satu tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami juga, Bapa. Sebagai pembawa kabar baik sekaligus sebagai seorang gembala dalam peran dan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, yang melekat pada diri kami. Di mana saja, di rumah, di masyarakat, atau di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih. Kami mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini merasa kurang fit. Ada bagian-bagian tubuh kami yang tidak fit, dalam kondisi sakit. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau tahu dan Engkau mengenal jemaat-Mu satu persatu dengan kelemahan tubuhnya, Bapa. Mungkin mereka juga menaikkan doa-doa permohonan kepadamu untuk penyembuhan. Bapa, jika Engkau berkenan, kiranya Engkau menyembuhkan setiap bagian-bagian tubuh mereka yang terasa lemah dan sakit, Bapa. Kami tidak mengenal mereka satu persatu, tapi Engkau sanggup mendengar doa-doa mereka yang mereka panjatkan, Bapa, dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebagai seorang tabib di atas segala tabib, Engkau mau datang dan kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Lebih daripada itu, Bapa, kuatkanlah iman mereka, iman percaya mereka kepadamu, Bapa, sehingga mereka tetap menyandarkan kehidupan mereka walaupun dalam kelemahan tubuh mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena tubuh ini boleh lemah, tubuh ini boleh sakit, tetapi iman kita tetap teguh karena kita punya Allah yang luar biasa, yang penuh kuasa seperti Engkau. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa, Bapa, bagi gereja-Mu di mana saja berada. Kau berkati, Bapa. Secara khusus kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB, yang pada tanggal 31 Oktober yang lalu, tepat berumur 72 tahun. Gereja ini boleh berjalan dan berkembang, Bapa. Kami tahu dan kami percaya karena Engkau yang menggembalakan para pekerja-Mu, seluruh jemaat-Mu. Engkaulah yang menjadikan semua pekerja-Mu, hamba-hamba-Mu, dan seluruh jemaat-Mu di jemaat-jemaat yang ada sebagai gembala juga, Bapa, seperti yang Engkau lakukan. Sehingga gereja-Mu ini boleh berjalan terus, maju, memasuki usia 72 tahun. Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan pergumulan-pergumulan yang terjadi di jemaat-jemaat. Kiranya Engkau sendiri yang menjadi kekuatan mereka dan datang menghibur mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan rencana daripada persidangan sinode ke-21 dari gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang ditunda sampai paling lambat bulan Oktober tahun 2021. Kiranya segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat kami GPIB Ebenezer. Pendeta Agus sebagai ketua majelis jemaat, para diaken penatua, para pengurus komisi, para pengurus pelkat, dan juga jemaat-Mu sekalian. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, ikat kami dalam satu tali kasih, Bapa. Dan kami mau melayani Engkau dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu lewat tugas dan peran kami masing-masing di tengah-tengah jemaat ini. Kami mau berdoa, Bapa, untuk setiap proses dari pemilihan pengurus pelkat yang sudah berproses sampai finalisasi nanti, Bapa. Kiranya Engkau menuntun semuanya itu. Dan biarlah Engkau menggerakkan setiap hati yang sudah terbuka untuk menerima tugas dan panggilan sebagai pengurus pelkat ini. Mereka mau melayani Engkau sebagai seorang gembala, Bapa, yang menghimpun, yang menggendong, dan yang menuntun jemaat-Mu di sini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi ini, Bapa, di mana bukan saja pandemi ini yang menjadi sesuatu yang sangat berat diatasi, tetapi sekaligus keadaan ekonomi di negara kami dan bahkan di seluruh dunia yang juga porak-poranda.
Bapak, kepada siapa lagi kami datang Bapak dan berharap kalau bukan kepada Engkau yang adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sebagai anak-anak-Mu Bapak, orang-orang percaya kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengetok pintu hati-Mu Bapak. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, presiden kami, para menteri, dan juga semua jajaran yang ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah Bapak. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya setiap apapun keputusan yang diambil Bapak, benar-benar diberkati oleh Engkau. Dan itu membawa satu pengharapan yang baru Bapak, bagi bangsa dan negara ini, bagi seisi masyarakat, warga negara Indonesia ini. Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ada jalan keluar yang terbaik dalam waktu dekat, ada vaksin yang nanti mulai disuntikan, dan juga perekonomian yang mulai dipulihkan oleh Engkau. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.